Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Queen Sima dari kelas 7E akan menjelaskan PowerPoint tentang proses penjualan sepatu. Produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Contoh produksi adalah sepatu. Seseorang yang menjalankan produksi. Produksi tidak akan berjalan tanpa produsen. Produsen menghasilkan produk dan layanan yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Tidak ada orang lain selain produsen yang dapat langsung memproduksi dan mengelola produk. Produsen dapat memberikan pekerjaan baru kepada orang lain untuk mengurangi pengangguran. Produsen dan pemilik merek sepatu lokal, yaitu Brodo, yaitu Yuka Harlanda dan Putra Dewi Karunia. Tempat produksi. Pabrik adalah tempat produksi yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bisa disebut juga menambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahan dasar pembuatan sepatu. Bahan yang bisa dibentuk menjadi cup sepatu seperti bahan dari kulit asli, kanvas, sintetis, suede, denim, dan lain-lain. Lem putih, lem kuning, kertas pengeras, sol sepatu, bensin, pen khusus, benang nilon super kuat, alas dalam untuk pasangan penempelan cup sepatu atau dalam kurung kontak. Dasar pembuatan sepatu, yaitu yang pertama adalah proses perakitan. Proses ini adalah pengaturan sepatu dengan cara mengikuti kontur kaki dari ukuran dan dimensi yang telah ditentukan dalam desain. Tentu akan dihasilkan ukuran yang berbeda-beda. Proses treatment. Bagian sepatu yang telah dirakit tadi kemudian disatukan, dibersihkan menggunakan penyinaran UV, cementing, dan heating. Bagian ukur dan sol kemudian dipres menggunakan mesin. Yang ketiga adalah pendinginan. Beberapa bahan misalnya adalah bahan kulit harus didinginkan terlebih dahulu selama beberapa saat sebelum dilepaskan dari mesin pres. Proses ini bisa dilakukan dengan conveyor gantung, suhu ruang, ataupun menggunakan suhu setelap. Yang terakhir adalah proses finishing. Pembuatan sepatu selanjutnya adalah finishing. Sepatu yang telah selesai dikerjakan kemudian melewati bagian quality control untuk dilakukan pengecekan sebelum dimasukkan ke dalam package dan gudang penyimpanan produk jadi. Berikut adalah video penjelasan pembuatan sepatu. Guys, ternyata banyaknya jenis sepatu nggak cuma ada buat cewek doang loh. Sepatu cowok juga banyak banget jenisnya. Misalnya sepatu yang terbuat dari kulit kayak gini. Ada cap to boot, monkey boot, Oxford, Chelsea boot, dan masih banyak lagi. Guys, di Surabaya, Jawa Timur, ada produsen sepatu cowok dengan model paling banyak loh. Kita boleh berkunjung ke pabriknya guys. Intip yuk. Nah, kulit yang digunakan untuk pembuatan sepatu ini adalah kulit pull up. Kulit ini berasal dari kulit sapi ya. Dari berbagai jenis kulit yang digunakan, kulit jenis ini relatif lebih halus guys daripada jenis kulit lainnya. Kulit yang digunakan untuk sepatu kayak gini biasanya punya ketebalan sekitar 1,5 hingga 2 mm guys. Nggak boleh tebal-tebal, nanti si pemakainya bakal nggak nyaman. Kecuali sepatu boots yang akan dibuat kayak gini, biasanya pakai yang tebal yaitu 2 mm. Yap, untuk memberi kesan gagah, kulitnya harus tebal. Untuk menyatukan beberapa bagian, kulit-kulit yang udah dipotong harus dilem dulu ya guys. Tenang, sebenarnya pakai lem kayak gini aja udah aman. Tapi biar lebih meyakinkan, dijahit dulu deh. Nah, di bagian depannya dikasih kain keras atau yang biasa disebut dengan staplek. Sama seperti yang digunakan untuk kerah baju gitu, tapi yang ini lebih tebal guys. Terus, biar lebih nyaman saat digunakan, kasih pelapis ya guys. Kainnya harus super lembut, biar nggak menyakiti kaki si pemakainya. Oh iya, kalau udah berbentuk kayak gini, bagian upper atau bagian paling atas sepatu harus ditarik-tarik menggunakan shoelace. Shoelace ini dibuat berdasarkan ukuran sepatu ya guys. Mulai dari ukuran 37 hingga 45 guys. Terus harus dipakai dulu ya guys, biar kulitnya kering dan ngebentuk layaknya sepatu. Tuh lihat, udah kelihatan bentuk sepatunya kan? Kalau udah dikasih tali, jadi kece kan? Guys, sepatu-sepatu ini diproduksi sebanyak lebih dari 2.500 pasang per bulannya loh. Keren kan? Mau? Berbagai jenis sepatu yang ada di sini dijual dengan harga yang cukup terjangkau kok. Berkisar pada angka 400 hingga 800 ribu rupiah. Ya, untuk ukuran sepatu cowok yang menggunakan kulit sapi asli sebagai bahan bakunya, sepatu ini wajib kalian miliki.
Distribusi. Kegiatan distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mendistribusikan barang atau jasa. Pihak yang melakukan proses distribusi disebut dengan distributor. Distributor produk menjual produknya di banyak tempat. Contohnya adalah ini, yaitu yang pertama adalah semi langsung dengan toko Brodo di Jakarta. Dan kedua adalah semi tidak langsung, yaitu online shop Brodo di Shopee. Promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan merekrut konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa. Konsumen. Sebagai konsumen, banyak latar belakang untuk mengkonsumsi barang tersebut. Seperti Brodo yang rata-rata konsumennya adalah remaja laki-laki dengan kebutuhan fashion, olahraga, hingga seragam kantor. Tujuan mereka membeli produk sepatu merek Brodo adalah karena harga yang terjangkau. Mereka juga dapat membangkitkan UMKM setempat. Oke, kali ini agak beda. Ya coba kalian tulis di komen. Kalian lebih seneng gelap-gelapan? Apa lebih seneng kalau terang kayak gini? Ya hari ini gue bakal nge-review sepatu lari dari brand lokal, masih brand lokal. Tapi menariknya adalah brand ini adalah brand yang berangkat dari sepatu kulit dan dia bikin running. Menarik. Ya, ini dia Brodo Active Sprint. Ya, sebelumnya gue mau berterima kasih untuk Brodo dan Hamzah, teman gue, yang sudah memberikan sepatu ini untuk gue tes dan gue coba. Jadi Hamzah itu adalah desainer dari sepatu ini. Ya, thank you Zah. Dan sama seperti video sebelumnya, kalau di sini gue tidak ada kepentingan apapun, gue tidak ada kewajiban apapun untuk menginformasikan apapun mengenai sepatu ini, atau gue tidak dibayar oleh Brodo juga untuk mereview sepatu ini. Jadi gue tidak ada keharusan untuk berbicara apapun. Jadi apapun review yang gue keluarkan di sini adalah pure hasil opini gue atau hasil pengetesan gue pribadi. Jadi gue bebas berbicara apapun di sini. Gue sangat menjunjung tinggi kejujuran dari gue mereview, sekalipun itu ketika gue mendesain sepatu yang didesain sama gue sendiri. Ya, ini adalah Brodo Active Sprint. Brodo bukan brand pertama yang dia coba shifting ke dunia running. Sebelumnya kita tahu ada Athletica Geoff di situ. Gue tahu kalau Brodo lagi nge-develop sepatu running. Nah, cuman pertanyaannya, apakah sepatu running yang dibikin oleh Brodo itu layak untuk dibilang sepatu running? Ataukah cuman gimmick doang? sorry. Dan apakah sepatu ini layak untuk kalian pertimbangkan ketika kalian mencari sepatu yang bisa dipakai untuk harian, tapi juga cakep dipakai untuk running? Ya, langsung aja gue bakal nge-review sepatu ini. Seperti biasa, gue bakal nge-review sepatu ini dari dua aspek, yaitu hal yang gue suka dan tidak suka. Dan seperti biasa, gue akan mengawali review ini dari hal yang gue suka dari sepatu ini. Yang pertama adalah build quality-nya. Ya, untuk Brodo yang baru masuk ke dunia running, gue coba cek di sini dari segi build quality, ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapi, dari mulai lem, dan mulai dari jahitan. Di sini juga ada detail nosu TPU, dia juga cukup rapi dan sangat-sangat bagus TPU-nya. Dan di sini dari mulai jahitan, semua cutting. Terus di sini juga midsole-nya ada aging tapi masih dalam batas wajar. Jadi dari segi build quality juga di sini lihat shock lining-nya. Di sini ada hasil print shock lining-nya. Gue pakai ini untuk beberapa kali. Gue pakai ngantor, gue pakai jogging ringan, gue pakai olahraga ringan. Dan insole-nya masih belum ada tanda-tanda dia peel off. Jadi dari segi build quality ini solid. Buat gue ini di luar ekspektasi gue, jujur build quality sangat-sangat bagus. Poin kedua dari sepatu ini yang gue suka adalah dia itu ringan. Ya, oke, jelas dia kombinasi full pylon outsole dan juga mesh upper, dan dia tidak terlalu banyak dekorasi di uppernya. Tapi somehow walaupun tidak banyak dekorasi, gue ngerasa di sini desainnya full. Nah, ini akan nyambung ke poin ketiga yang gue suka dari sepatu ini adalah masalah desainnya. Ya, bukan karena Hamzah ini teman gue, bukan karena kita sesama footwear designer jadi gue harus saling mendukung, enggak. Bang, itu kan sebetulnya simple, harusnya biasa aja dong desainnya. Buat kalian yang mikir kayak gitu, gue pengen ngasih tahu kalau misalkan ketika lu ngedesain, desain yang bagus itu bukan desain yang keren, tapi desain bisa ngejawab kebutuhan si brandnya. Ketika Brodo ngasih nama ini adalah Brodo Active Sprint, gue bisa ngerasain kalau sepatu ini memang ada garis-garis cepatnya. Kita bisa lihat di bagian sole-nya dia heel springnya tinggi, toe springnya juga dia sangat berasa tinggi, di bagian frame-nya dia ini langsing, terus di bagian belakang dia juga cutting-nya ini dia agak-agak melengkung sedikit keluar, jadi menambah kesan cepatnya. Dia tinggi, heel high-nya ini tidak terlalu tinggi, jadi bikin si sepatunya ini jadi makin kelihatan ramping, cepat,
dan looks lightweight atau ringan. Jadi dari segi desain sangat bagus, gue sangat suka karena ini menjawab apa yang dibutuhkan Brodo sepatu running. Tapi gue nggak ngerasa kehilangan si Brodo di sini. Di luar dari kebiasaan brand-brand yang ngasih itu di bagian quarter, tapi dia coba ngasih tetap elegannya Brodo di sini dengan cara dia kasih logonya detail kecil di heel dan juga ada di woven di tongnya kecil juga sama. Jadi buat gue masih ngeliat ini Brodo, tapi gue ngeliat ini dalam bentuk sepatu lari. Ya itu dia poin-poin yang gue suka dari sepatu ini. Not atau yang gue nggak suka dari sepatu ini setelah pengetesan. Yang pertama adalah fittingnya. Gue suka penerapan desain dengan high collar yang kecil seperti ini. Tapi ketika gue pakai, memang di bagian heel ini agak kurang megang. Terutama untuk kaki gue yang tipenya adalah jebrak ya, atau kaki-kaki lebar gitu. Jadi gue ngerasa kurang fitting di bagian heel. Dan di sini ketika gue pegang di bagian dalamnya, ternyata dia itu di lining. Lining itu adalah pelapis upper. Jadi ini uppernya mesh, tapi di bawahnya tuh dilapisi lagi, kasih layer lagi di bawahnya. Tapi sayangnya gue ngerasain terlalu tebel. Sehingga ketika gue pakai nekuk, itu dia agak ngerasa sedikit ada yang menekan di bagian punggung kaki gue gitu. Jadi agak-agak sedikit ganggu di situnya. Poin ketiga masalah fitting yang gue kurang suka itu adalah tangnya kayaknya kurang tinggi, atau at least bagian wovennya itu agak dinaikin lagi. Jadi sehingga ketika gue coba fitting sepatunya, ketika gue nalin sepatunya, biasanya orang-orang kebiasaan buat narik si tangnya. Nah karena si tangnya ini pendek, buat gue jadi kayak ngerasa ada yang miss aja gitu, kayak ada ritual yang hilang. Ada yang ganjel aja gitu, kayak ada yang kurang aja. Ya poin berikutnya adalah toolingnya atau outsole-nya. Ya kalian bisa dengar, ini keras banget. Gue bisa bilang ini sekitar harnessnya 5560. Tim Brodo kalau misalkan mau koreksi silahkan. Mungkin gue salah, tapi dari hand feel gue ini sekitar 5560. Jadi kalau harness itu semakin tinggi angkanya itu semakin keras, semakin rendah itu semakin kenyal. Biasanya rata-rata sepatu running itu ada di 50-55. Nah, kalau mau lebih lunak lagi bisa di 45-50 gitu. Tapi ini kayaknya dia keras. Jadi agak mengurangi experience fun-nya ketika gue pakai berlari. Berikutnya, poin ketiga yang gue kurang suka di sepatu ini adalah insole-nya. Jadi udah midsole-nya keras, insole-nya sebenarnya gue cukup impresif dengan build quality-nya karena insole-nya cukup durable, dia tidak hilang si tulisan active-nya. Ini keren banget, tapi ini keras. Mungkin kekerasan outsole-nya itu bisa sedikit dimaafkan ketika memang si insole-nya ini agak sedikit cushy gitu. Jadi teman-teman masih bisa ngerasain ini cukup nyaman di telapak kaki gitu. Sedangkan buat gue ini agak-agak krusial karena insole ini yang akan nanti langsung direct ke kaki teman-teman. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya kayak ini kenyal, teman-teman bisa langsung direct ngerasain ini kenyal. Tapi kalau ini keras ya teman-teman bisa langsung direct ngerasain ini keras. Tapi pemilihan materialnya dan konsep kapsul ini gue udah suka sebenarnya. Dia udah pakai kapsul dan dia udah pakai material PU. Nah, PU ini memang dia ringan. Makanya tadi gue bilang, poin yang gue suka adalah ringannya. Jadi si insole ini memang mendukung si keringanannya. Dari experience gue lari kok jadi kayak kesannya kayak kaki gue tuh telapak kaki kayak dihentak-hentak gitu. Kayak gitu. Mungkin teman-teman masih bisa menggunakan sepatu ini. Gue nggak terlalu merekomendasikan kalau teman-teman lari pakai ini di atas 5 km. Ya oke, kesimpulannya gue langsung simpulin aja. Dari segi kualitas, build quality 7 dari 10. Buat gue ini build quality-nya bagus banget untuk brand yang baru masuk ke dunia running. Dan dilihat dari build quality-nya, gue suka banget. Ini rapih, jahitannya rapi semua, dan di sini belum ada yang peel off sama sekali. Bahkan insole-nya pun belum peel off sama sekali. Padahal gue coba pakai gesek-gesek gue gitu-gitu, ini masih kuat dan kualitas top landing-nya ini juga enak, ngegrip banget di kaki. Jadi dari soal build quality gue suka banget. Poin kedua itu adalah masalah fitting. Ya tadi fitting gue ada beberapa not. Nah, jadi sorry untuk fitting gue kasih skor 6 dari 10. Ya tadi masalah fitting di bagian heel, masalah tang yang terlalu pendek, sama masalah
liningnya yang terlalu tebal. Ya oke, poin berikutnya adalah masalah kenyamanan. Ya mungkin tadi masalah karena dia insole-nya keras dan outsole-nya keras, itu mengurangi kenyamanan gue dalam menggunakan sepatu ini. Jadi gue kasih skor 6 dari 10. Dari segi desain, ya desain adalah salah satu yang gue highlight di sini. Gue suka sama si desainnya, ini menjawab kebutuhan brand menurut gue. Gue khawatir Brodonya hilang, tapi ternyata Hamzah atau tim desain Brodo berhasil untuk ngedeliver sepatu ini menjadi sepatu running yang masih Brodo. Ya jadi gue kasih skor 7,5 dari 10. Dan yang terakhir adalah harga dari sepatu ini. Sepatu ini gue cek untuk harga di websitenya itu sekitar 280. Mungkin harga retailnya bisa jadi lebih murah lagi, atau mungkin di e-commerce mungkin range-nya sekitar 250-an. Buat gua skor 8,5 dari 10 menunjukkan kalau sepatu ini memang worth it untuk dibeli. Sepatu yang bisa dipakai untuk multi occasion, multi purpose, kalian bisa pakai buat kantor, buat harian, tapi kalian bisa pakai juga buat olahraga dengan harga tidak sampai 300.000. Buat gua ini salah satu menjadi pertimbangan menarik kalau teman-teman nyari sepatu yang bisa dipakai segala medan. Karena gue tahu market Indonesia tuh senang banget sepatu-sepatu kayak gini, sepatu yang bisa all in one. Jadi skor total itu ada 35 dari 50. Buat gue tuh skor yang bagus banget untuk brand lokal yang baru masuk ke dunia running, apalagi dia dari background sepatu casual. Tapi menurut gue ini kalau misalkan Brodo konsisten dengan desain-desain seperti ini dan coba untuk improve lagi untuk nge-provide si runningnya, buat gue ini menjadi salah satu ancaman yang serius sih buat brand-brand lokal lainnya. Dari sini gue bisa ngeliat keseriusan Brodo untuk ngedevelop sepatu running. Gue tunggu kejutan-kejutan lainnya dari Brodo. Buat gue ini langkah awal yang amat sangat menarik dan benar-benar di luar ekspektasi gue. Oke, ya mungkin Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.